Halo everyone, kembali lagi bersama saya di channel Trim Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mission Majnu. Film ini diambil dari kisah nyata peperangan antara negara Pakistan dan India yang terjadi pada tahun 70-an. Awal mula terjadi permusuhan kali ini ialah diakibatkan oleh percobaan bom nuklir India yang memicu kemarahan negara Pakistan. Bagaimana keseruan kisah selengkapnya? Ini dia. Bentar. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja tentunya. Semoga Tuhan selalu menyertai dan selalu memberikan rezeki yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, tanpa bertele-tele, siapkan kopi, siapkan roti, mari kita kawin lari. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya peperangan antar kedua negara Pakistan dan India. Pada abad ke-1971, Pakistan kalah telak perang dengan India untuk ketiga kalinya. Karena itu Pakistan ingin membalaskan dendam dengan cara apapun. Dan mereka hanya punya satu cara untuk bisa mengalahkan India, yaitu dengan membuat bom nuklir. Namun berbeda, peperangan kali ini tidak dimenangkan dengan senjata, tetapi dengan intelijen penyamaran khusus yang hanya bisa dilakukan oleh agen RAW yang menyamar sebagai warga lokal di Pakistan. Akan tetapi inilah tujuan utamanya menyusup untuk mengumpulkan semua bukti dan informasi penting untuk dikirimkan ke India, tepatnya di Delhi. Dan inilah kisah prajurit India yang gagah dan berani, dan dia akrab dengan nama samaran yaitu Tariq. Scene berpindah yang dimana Tariq sedang melakukan sembahyang bersama rekannya. Setelah sembahyang, dia menanyakan lowongan pekerjaan sebagai tukang jahit kepada salah satu jemaah agar penyamarannya tidak terbongkar. सुना है कि फौज में नई भर्ती हो रही है कपड़े में आप बताइए कर दीजिए मदद अनवर मियां। Setelah berbincang sebentar, akhirnya Tariq diberikan kerjaan sebagai penjahit baju tentara. Kemudian setelah bekerja selama 1 hari, Tariq melihat wanita yang begitu cantik dengan sedikit kekurangan. Dia bernama Nasrin, keponakan dari Paman Momin, dan dia tidak bisa melihat. Nasrin ini mengalami kebutaan sejak lahir, karena Tariq melihatnya bukan dari fisik, tidak seperti orang Indonesia kebanyakan, yang mengandalkan fisik dan materi seperti kalian semua. Pandangan Tariq kali ini berbeda. Apapun kondisinya, yang ini jangan sampai lolos. Disinilah bumbu dapur, bumbu pasar, dan bumbu cinta memekar layaknya bunga indah yang sedang disiram di pagi hari. Setelah PDKT-an yang tidak begitu lama, akhirnya Tariq mendekati wanita ini dan bahkan Tariq mengajarkan Nasrin menembak dan lanjut bermain layang-layang di depan ayah kandungnya Nasrin. Setelah Nasrin menyentuh bebengetan Tariq untuk pengenalan awal, kini akhirnya ayah kandung Nasrin tidak setuju kalau dia dekat-dekat dengan putrinya. Lalu ia mengatakan kalau dia mencintainya dan akan menikahinya. Mendengar perkataan itu, ayah kandung Nasrin langsung kesal. Kemudian ia menemui kakak ipar dan dia bercerita bahwa putrinya akan dilamar oleh pria yang tidak jelas dan buta huruf. Tapi sayang, pengaduan itu tidak berlaku untuk paman yang satu ini. Karena Nasrin mendengar dan menguping semua perkataan ayahnya, kini dia menghampiri dan dia bercerita kepada mereka bahwa Nasrin merasakan kedamaian bersama Tariq. Ia setuju kalau Tariq menikahinya dan kebetulan dia pun mencintainya. Namun dengan terpaksa ayah Nasrin menyetujui pernikahan ini. Tak lama akhirnya mereka berdua pun menikah. Scene berpindah yang dimana militer India melakukan tes uji coba bom nuklir tepatnya di bagian Pokhran, India pada tahun 1974. Dan berita bom nuklir ini sampai ke kantor pusat Badan Intelijen Islamabad, Pakistan yang dipimpin oleh Maqsud Alam. Maqsud Alam kaget mendengar berita itu dan kemudian dia pun langsung melihat televisi yang dimana di dalam berita tersebut India mengklaim dan ingin memberitahu seluruh dunia terutama Pakistan bahwa India baru saja melakukan uji coba bom nuklir pertamanya. Melihat berita itu, tak lama Maqsud Alam mendatangi kediaman Perdana Menteri Islamabad. Di dalam rapat ini, Perdana Menteri menjelaskan bahwa kita tidak boleh terlambat karena Pakistan Timur sudah hilang. Dan kita akan kehilangan Kashmir juga jika terlambat sedikit saja. Maqsud Alam menegaskan untuk segera melakukan perlawanan dengan cara harus mempercepat pembuatan bom nuklir karena kalau tidak dipercepat dampaknya akan sangat berbahaya.
Akan tetapi, Pakistan tidak mempunyai fisikawan untuk membuat bom nuklir tersebut. Dengan itu dia akan mendatangkan insinyur metalurgi yang ahli di dalam perboman dan dia bernama IQ Abdul Qadir Khan. Dan ini dia Abdul Qadir Khan. Kini dia menjadi aset terpenting bagi Pakistan karena dia satu-satunya ilmuwan yang mahir di bidang perboman. Di satu sisi, Bhutto Perdana Menteri Pakistan menuding India bahwa India sudah terang-terangan mengajak perang secara terbuka terhadap negara Pakistan. Di sisi lain, program ilegal nuklir Pakistan berjalan dengan lancar. Lalu negara Pakistan bersekutu dengan negara Libya dan mereka merekrut Kolonel Gaddafi. Scene berpindah kepada Tariq yang sudah menikah, bahkan Nasrin pun sudah melendung akibat ditusuk si Udin. Peran si Udin sangat penting ya guys ya. Tusuk terus sampai pagi. Setelah dipegang perutnya, Tariq terbayangkan akan sosok ayahnya yang menjadi pengkhianat negara India. Tariq terlahir dari seorang pengkhianat negara India. Dan dia ingin membuktikan kepada negaranya bahwa dia akan menebus semua dosa dan kesalahan ayahnya untuk negara India. Tak lama Pak Kao, kepala agen RAW di Delhi pun datang dan rapat pun dihentikan karena ada darurat internasional yang harus dibicarakan dengan Mak Lampir. Di dalam isi pembahasan tersebut, Kao menjelaskan kepada Perdana Menteri India bahwa rencana pembuatan bom nuklir ilegal yang dibuat di negara Pakistan berikut misinya tidak ada yang mengetahuinya kecuali petinggi negaranya sendiri. Dan misi India hanya akan terfokus kepada pemboman, sekaligus menyelidiki dari mana material bom nuklir Pakistan didapatkan. Waktu untuk membongkar itu semua sangatlah terbatas. India hanya butuh intelijen untuk melakukan dan menyelidiki itu semua. Tariq dan Nasrin sedang makan, tetapi berita di radio terus berbunyi bahwa hubungan India dan Pakistan semakin memburuk. नसरीन, कई बार लगता है कि वो सही कह रहे हैं. Di gubuk inilah misi Tariq dilangsungkan dan tidak ada yang mengetahui gubuk rahasia ini kecuali rekannya sendiri. Setelah panggilan telepon tersambung dengan Sarma, si gendut yang tidak pernah percaya kepada Tariq bahwa niat Tariq untuk negara India memanglah didasari dengan hati. Tetapi si gendut ini tidak pernah percaya dan sampai kapanpun dia tidak akan mempercayai anak dari seorang pengkhianat bagi negara India. Menurutnya misi Tariq hanyalah buang-buang waktu saja. Lalu misi pun dilaksanakan dan misi ini dinamakan Mission Majnu. Di dalam misi ini Tariq tidak punya dukungan teman, keluarga, bahkan militer India pun meragukan kinerjanya. Hanya Kao, kepala agen RAW yang mempercayainya. Lalu Tariq mendatangi sebuah warung kecil. Dan disinilah Tariq menjalankan misinya bersama Aslam Usmania. जासूस हो, मुंशी ने. Setelah itu Aslam menelpon si gendut. Dia bercerita bahwa Tariq sangat hebat. Tetapi si gendut ini malah berbicara seperti ini. Rekan kerja yang brengsek, bukan? Kemudian Tariq mengantarkan jahitan baju brigadir tentara Pakistan. Di pertengahan jalan, 2 kancing baju tersebut dicopotkan agar misinya berjalan mulus dan ia bisa bertemu langsung dengan brigadir. Setelah bertemu sambil memasangkan 2 kancing yang dicopot tadi, kini Tariq berpura-pura menanyakan tentang pembuatan bom nuklir Pakistan. Namun di sini hanya sedikit berita bagus yang didapatkan Tariq. Dan ia berencana akan mengumpulkan semua bukti tentang pembuatan dan peledakan bom nuklir dari Pakistan untuk India. Pakistan akan merencanakan peledakan bom nuklir untuk India yang lokasinya masih dirahasiakan. Inilah misinya Tariq. Sambil teleponan, Tariq terus memperhatikan dan mengamati peta bagian India. Kemudian dia memberitahu rekan kerjanya bahwa peledakan bom nuklir Pakistan diperkirakan akan dilangsungkan di daerah Rawalpindi. Tetapi si gendut ini sama sekali tidak pernah mau mempercayainya. Karena pusing dan hampir stres, Tariq pun berpelukan. Dia sangat menyayangi istrinya tanpa terkecuali. Keesokan harinya, Tariq mendatangi perpustakaan dan ia menemukan 1 koran yang mencurigakan lalu membawanya pulang.
Pada malam harinya, Torik mendata semua nama petinggi negara Pakistan yang ia curigai. Berita tentang Pakistan terus menghantui negara India, hingga Morarji Desai menjadi Perdana Menteri yang baru di India. Ia datang ke sini untuk menghentikan misi dari agen Rao yang dikirim ke Pakistan. Karena menurutnya ini hanya akan menghancurkan perdamaian antar negara India dan Pakistan. Tetapi Kao ini berbeda dari yang lain. Dia cerdas dan intelijennya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia akan terus melanjutkan misi ini tanpa sepengetahuan Perdana Menteri India yang bodoh itu. Keesokan harinya, Torik mendatangi nenek-nenek yang kelihatannya sudah bau tanah. Ia menanyakan tentang orang asing yang tinggal di sini. Tetapi ia hanya mendapatkan sedikit berita bahwa yang tinggal di sini ialah orang penting yang bernama Pak Khan. Dan kebetulan nama itu memang ada di catatan misinya. मिलके अरे गुल्लू जैसा था जैसे अपने पठान दिखते हैं। Pada siang harinya, Torik mendatangi sekolah kemudian ia dihentikan oleh satpam. Tetapi biarlah uang yang berbicara. Di sini Torik mencari daftar nama yang ia curigai dan ia menemukan nama IQ Khan. Malam harinya, Torik melaporkan nama ini kepada rekan kerjanya. Tetapi si gendut ini tetap saja tidak mempercayainya. Bahkan ia malah memecatnya. Buset, kurang ajar. तेरा मिशन खत्म सर यू आर Setelah keluar, mertua Torik tiba-tiba di depan pintu. Ia mengira bahwa Torik ini selingkuh dengan janda. Aksi ini dilihat oleh Aslam dan dia memberitahu si gendut melalui telepon sehingga memicu kemarahan. Si gendut mengira bahwa rencananya bisa hancur karena ayah mertuanya selalu mengganggu. Ia memerintahkan Aslam untuk menyingkirkan mertua Torik tanpa sepengetahuannya. Pada malam harinya, misi membunuh mertua pun dilaksanakan. Melihat ayahnya yang terbaring di keranda, kesedihan Nasrin akhirnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Malam berikutnya, Torik menemui Aslam di atas jembatan Rawalpindi. Ia kesal karena Aslam sudah membunuh ayah mertuanya tanpa sepengetahuan dirinya. Setelah itu, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menjalankan misi ini bersama-sama. Keesokan harinya, Torik yang bersiap akan pergi tiba-tiba Nasrin menanyakan mengapa ia selalu meninggalkan dirinya. Dan Torik pun tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena misi ini bersifat rahasia, bahkan istrinya sendiri pun tidak diperbolehkan untuk diberitahu. Pada siang hari, Torik melangsungkan misinya. Ia sengaja mencopot plat mobil ini untuk sebuah misi. Di pertengahan jalan, Torik dan rekan kerjanya memberhentikan mobil yang dikendarai tentara Pakistan ini. Ia menyamar menggunakan seragam senior agar tidak dicurigai. Ia mengelabui tentara ini dengan cara yang sangat fantastis. Lalu dicaboklah tentara belegug ini. Enak banget ya, udah nyamar, nabok pula. Bahkan jenggotnya pun harus dicukur agar tidak mencurigai pihak musuh. Scene berlanjut di mana Torik dan rekannya mendatangi kota Kahuta yang di mana kota inilah tempat pembuatan bom nuklir sekaligus tempat persembunyiannya tentara bajingan. Ia membawa kamera kecil di tangannya dan mengambil gambar yang bermaksud untuk mengumpulkan semua bukti kecil. Tak lama dari itu, Torik dan Aslam menyelidiki dari atas gunung. Tapi sayang, aksinya ketahuan oleh tentara di sana. Setelah diperiksa sebentar, Torik dan Aslam sudah tak tahu lagi harus menjelaskan apa kepada tentara bajingan ini. Ia sudah kehabisan akal. Tetapi tanpa disadari tiba-tiba ada kambing. Akhirnya ia mengelabui tentara ini dengan berpura-pura mencari kambingnya yang hilang bernama Kambing Kalu. Lalu misi ini pun pada akhirnya menjadi misi maling kambing. Dengan suasana yang pusing, kini Sarma si gendut meminta Torik dan rekannya mengambil bukti fisik untuk dites menggunakan laboratorium bahwa serangan kali ini bukan di Quetta. तो पाकिस्तान एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेगा। लवन सिंह तू तो सीनियर एजेंट है और तू अच्छी तरह से जानता है। अकल से काम ले सर जज्बात से Setelah berdebat sebentar, Torik memutuskan untuk menyelidiki tentara di tempat cukur. Pada keesokan harinya, Torik mendatangi tempat potong rambut yang bernama Salem.
Di sini ia berpura-pura sebagai customer barbershop. Namun setelah masuk, kiri tentara, kanan tentara, depan muka pun tentara. Akhirnya ia mempunyai ide, ia menyuruh temannya untuk bertengkar di depan barbershop agar mengalihkan perhatian semua warga termasuk tentara di sana. Dan aksi Thorik berjalan sangat mulus. Ia mencuri potongan rambut tentara yang sudah tergeletak di lantai. Rambut inilah yang akan diselidiki menggunakan laboratorium. पैकेट इंडिया पहुंचाना। Lalu keesokan harinya, Thorik bersiap untuk pergi ke stasiun. Kemudian Thorik menyusup dan menyamar menggunakan sorban supaya tidak dicurigai. Dan ia akan mengantarkan rambut yang ia ambil tadi ke India. Ditaruhlah rambut itu di koper ibu-ibu. Tetapi sayang, di pertengahan jalan penyamarannya ketahuan. Dan ini dia lah yang terjadi. Setelah dicek di laboratorium, ternyata memang benar pemboman akan segera diledakkan di kota Kahuta bagian India. Tinggal menunggu beberapa menit lagi pesawat bom nuklir Israel akan segera menghabisi Kahuta. Untung saja Sarma Gendut langsung mendatangi Santos dan ia pun langsung menelpon Ishak agar misi ini dibatalkan. Kemudian Ishak menelpon pemimpin skuadron yang bernama Marshall. Akhirnya misi ini pun dibatalkan. Tak lama Sarma Gendut menelpon lagi dan kali ini ia percaya bahwa Thorik memang beda dan dia tidak bisa disamakan dengan ayahnya. Pada akhirnya Sarma menyesali semua perkataannya terhadap Thorik. Kemudian dengan gampangnya ia meminta maaf. Brengsek! Dengan isak tangis bahagia, kini Thorik pergi ke gunung untuk mengambil boled. Kemudian tak lama dari itu, Perdana Menteri India menelpon dan ia menceritakan kepada jenderal bahwa Pakistan sudah membohongi India karena kecerobohannya. Dan Pakistan diam-diam membuat bom nuklir tanpa sepengetahuan India. Di sini Perdana Menteri India menyuruh menutup fasilitas nuklir karena itu terlalu berbahaya bagi kedamaian persahabatan antar kedua negara. Keesokan harinya, Thorik dan Nasrin akan pindah ke Dubai karena penyamarannya sebagai agen RAW sudah terbongkar. Lalu rapat penting pun digelar. Di sini jenderal ngamuk sejadi-jadinya. Akibat kebodohan kalian semua, agen RAW India sudah mengetahui rencana yang sudah negara kita bangun selama ini. Dan misi ini harus gagal begitu saja. Jenderal mengatakan semua petinggi Pakistan memang bodoh. Bahkan badan intelijen pun tidak melakukan apapun atas kejadian ini. Karena sudah tidak ada cara lain, kini jenderal emosi. Ia menegaskan bahwa tentara Pakistan harus membunuh siapapun yang mencurigakan. Bunuh anak yatim, ujarnya. Tiket menuju ke Dubai sudah di tangan. Angkle, angkle, angkle. Maksud Alam memerintahkan bawahannya untuk menandai semua panggilan dan fokuslah panggilan menuju ke Delhi. Semua saluran telepon harus dimatikan agar tidak menimbulkan kecurigaan agen RAW India. Pada malam harinya, kediaman Aslam Usmaniyah dibregeded. Kematian Aslam diakhiri dengan 2 tembakan dan 1 pengambilan gambar untuk dijadikan barang bukti. Dari sinilah semua agen RAW yang dikirim dari India dihabisi secara keji. Ada 20 agen RAW India dan semuanya dibabad habis, yang tersisa hanyalah Thorik. Kebetulan Tarik akan pergi ke rumah Aslam, tapi tiba-tiba ia bertemu dengan rekannya di jalan. Ia menyuruh Thorik untuk kabur mumpung masih banyak kesempatan. Tapi Tarik berbeda dengan laki-laki biasanya. Ia menolaknya karena ia akan pergi asalkan bersama istri dan anaknya. Apapun kondisinya, istrinya harus selamat. Ia tidak mau mengorbankan anak dan istrinya hanya gara-gara misi ini. Setelah itu prajurit Pakistan menanyakan Tarik kepada pamannya.
Tanpa disadari, pamannya Nasrin memberitahu bahwa Torik dan istrinya akan pergi ke Dubai. Mobil yang dikendarai rekan Torik diikuti dari belakang. Setelah berhenti sambil ngudut, inilah yang terjadi. Scene beralih ke bandara. Nasrin menanyakan mengapa harus terburu-buru. Bahkan sampai detik ini pun Torik tidak memberitahukan alasannya. Karena menurutnya ini terlalu berbahaya. Dari bawah kursi roda, Tarik memberitahu Nasrin bahwa anak yang ada di dalam kandungannya harus dinamai Aman. अमन हो या लड़की दोनों के लिए ही सही। Lalu Tarik berpamitan dan ia berjanji kepada Nasrin, tunggu aku di Dubai. Kita akan bertemu di sana, ujar Tarik. Kemudian dengan isak tangis kesedihan, Nasrin didorong oleh pegawai bandara dan hampir saja ketahuan oleh prajurit Pakistan. Dan ini dia cuplikannya. भारत माता की मेरे को पीछे Dengan kesakitan yang amat menyayat hati, Tarik menangis sambil memperhatikan pesawat yang akan lepas landas dari bandara Pakistan menuju Dubai, agar istri dan anaknya selamat sampai tujuan dengan damai tanpa ada luka sedikit pun. Pandangan Tarik tidak akan teralihkan walaupun musuh menembakinya. Setelah pesawat lepas landas, kini akhirnya Tarik, pahlawan kita, bisa meninggal dengan damai. Dan kematiannya diakhiri dengan 10 tembakan. Setelah Nasrin sampai di Dubai, ia duduk sambil menunggu janji suaminya itu. Kali ini kedatangan Tarik sangatlah dinanti-nanti. Tetapi takdir berkata lain. Sayang, sungguh sayang, hanya nama Tarik yang datang, tapi tidak dengan raganya. Dan inilah pesan terakhir Tarik untuk istri dan anaknya yang disampaikan melalui surat tertutup yang dibawakan oleh Kao, ketua agen Rao. सर तुम्हारे लिए ये खत पढ़ रहे हैं। मैंने तुमसे हमेशा तहे दिल से मोहब्बत की है सिंह है और मैं Setelah mendengar isi surat tersebut, kesedihan Nasrin sudah tidak bisa dibendung lagi. Saya rasa orang terkuat di bumi pun akan menangis jika hal ini terjadi kepadanya. Dan film ini pun diakhiri dengan kemenangan India, tapi tidak menang di hati Nasrin. Gadis cantik yang buta tetapi tidak pernah gelap setelah bersama Tarik. Saya admin, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.